Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, diucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang ada di sini, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 106224 Katu, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Serdang Bedagai. Selawat berangkaikan salam yang selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya yang selalu kita harapkan di hari-hari kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini adalah kegiatan presentasi mengenai budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan yang saya sampaikan sendiri selaku presenter, yang kedua doa yang akan dibawakan oleh Bapak Benny, yang ketiga kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan yang keempat pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Benny. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengambil berkah, untuk memperlancar dan mendapatkan itu kata-kata yang kita kerjakan untuk selanjutnya, mari kita berdoa mendengar agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini izin saya membawakan dari Islam dan yang lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat dan segala ridha yang telah Kau berikan kepada kami, serta karunia serta kesehatan, sehingga kami dapat hadir di tempat yang berikan ya Allah. Ya Allah, pada siang hari ini kami melaksanakan aksi nyata destinasi budaya positif di sekolah di SD tercinta kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, dan kemudahan dalam menuntaskan apa dalam pendidikan guru penggerak ini. Ya Allah, berikanlah perlindungan kami, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Benny. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada sekitar 5 orang ibu yang mengikuti yang menjadi calon guru penggerak, ditambah dengan 1 orang kepala sekolah kebetulan saya sendiri yang lulus menjadi calon guru penggerak. Saya harapkan kepada ibu-ibu yang belum mengikuti agar mengikuti yang telah kami ikuti, karena ilmunya banyak sekali dan tidak bisa kita dapatkan dari pimpinan teknis apapun yang mau kita ikuti, karena memang di calon guru penggerak ini itu ilmunya luar biasa. Bahkan selama ini yang mungkin kita jadi guru, saya juga pernah mengalami masa itu walaupun baru 6 bulan menjadi kepala sekolah. Akhirnya saya tahu yang sebenar-benarnya guru itu seperti apa. Seperti apa sih kita ini kepada siswa? Siswa itu harus seperti apa sih? Nah, inilah yang harus ibu-ibu yang belum mengikuti guru penggerak ini wajib mengikutinya supaya tahu di dalamnya seperti apa dan posisi kita sebagai guru itu harus seperti apa. Kalau sudah nanti ikut, luar biasa nikmatnya, walaupun ibu-ibu melihat begitu lelahnya kami mengerjakan tugas-tugas guru penggerak itu, tapi luar biasa nikmatnya, bahkan penerapannya pun luar biasa. Dan saya harapkan ini tidak hanya ketika kita menjadi calon, tapi hendaknya setelah nanti ditetapkan kita menjadi guru penggerak, hal ini terus dapat berjalan di sekolah kita, dan kita kalau bisa menjadi contoh buat sekolah-sekolah yang lain. Nanti akan kita imbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain apa yang sudah kita dapat dan bagaimana hasilnya setelah kita terapkan kepada anak-anak kita. Inilah yang mau kita jadikan contoh buat sekolah lain. Kita tunjukkan bahwa 6 orang guru yang telah lulus jadi calon guru penggerak dan jadi guru penggerak pada akhirnya nanti bisa dilihat oleh sekolah-sekolah yang lain. Itu yang saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan dan arahannya, kepada Bapak Ibu calon guru penggerak dan kepada guru-guru yang ada di SDG 10 Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan saya Utama Wijaya adalah calon guru penggerak angkatan 9, dan di sini saya juga akan melakukan penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya sampaikan nanti, Bapak Ibu, kita akan ice breaking terlebih dahulu untuk mencairkan suasana yang ada di sini. Baik Bapak Ibu tahu lagu yang buka mulut tertawa 3 kali? Tahu. Kita lakukan secara bersemangat ya Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Iya. Buka mulut 1, 2, 3 ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya, bagus, luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, topik yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi yang ada di depan ini, Bapak Ibu, saya andaikan seperti ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas. Bapak Ibu boleh sobek secari kertas.
cari kertas kecil. Ya, itu. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki. Nanti di kertas slogannya itu buat di situ benda yang paling Bapak Ibu berharga. Buatlah sebuah kepalan. Setelah dibuat, kepala kertas tersebut secara ketat, satu tangan aja Bapak Ibu, satu tangan aja. Bebas mau tangan kiri dan tangan kanan, silakan Bapak Ibu. Kemudian teman, nah di sini harus ada simulasinya, ya kan? Harus ada simulasinya. Jadi Bapak Ibu, siapa yang ingin maju ke depan untuk membantu saya mensimulasikan yang akan kita lakukan ini? Oke, baik kepada Ibu Marini dan Ibu Pia. Oke, baik. Nah, sekarang seperti ini. Ibu Marini adalah orang yang menggenggam benda tersebut. Benda itu tidak boleh lepas, ya. Kemudian Ibu Pia, Ibu merayu, mengancam, menghardik dengan cara apapun agar Ibu Marini mau membuka bagian dari yang ada di pada Ibu Marini. Baik, bisa Ibu? Baik, kira-kira Ibu akan memberikan secara cuma-cuma tanpa ada persyaratan? Iya, Ibu harus berusaha untuk membuka kira-kira apa yang ada di dalam ini. Rahasia apa? Baik, Bu. Sudah terlalu banyak mantel. Bu Marini, Bu Marini, Bu Marini cantik deh. Iya loh, betul lah. Apalagi kalau dari dekat itu luar biasa, nampak bersinar bercahaya disebut saya Mama Marini. Memang harus merayu loh Bu Marini. Bu Marini boleh nggak membuka kepalan tangan Ibu? Boleh lah Bu. Kenapa Bu nggak mau? Boleh lah Bu, saya saja tahu. Nggak, saya kasih tahu sampai lain lah Bu. Kasih lah Bu Marini. Nanti kita makan loh di kafe Sakina loh. Bu Marini. Oke. Itulah tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, Ibu silakan dulu. Nah, tadi Ibu Pia atau teman B sudah berusaha untuk meminta kepada Ibu Marini membuka kepala tangannya. Apa sih yang ditulis di tangan Ibu Marini tersebut? Nah, dengan segala cara sampai Bu Pia berkata Ibu cantik, nanti kalau pas kita makan dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap saja Ibu Marini tidak mau membukanya. Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi? Oke, baik Bapak Ben. Ibu Marini punya komitmen kuat terhadap masalah ini. Bapak Ibu, komitmen, ya kan, komitmen atau perjuangan atau pedoman yang memang harus disimpan, yang harus dijaga. Baik Bapak Ibu. Nah, ada kaitannya dengan disiplin positif. Ya kan? Disiplin positif banyak kaitannya dengan disiplin positif. Dan sebelum saya jelaskan selanjutnya, Bapak Ibu akan tahu disiplin itu berasal dari kata disiplina, ya, dari bahasa lain yang artinya belajar. Disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, banyak berbagai cara yang kita lakukan sebagai seorang pelajar, seorang guru. Bagaimana sih cara membuat disiplin itu kepada murid dari mulai hal yang paling lembut sampai hal yang paling keras.
Misalnya, dengan kata lembut, kita buat anak kita disiplin di kelas. Kalau memang terkadang kita lembut saja, tidak berkaitan sampai-sampai kita nanti berkata-kata atau dengan ancaman yang sangat luar biasa. Dengan tujuan apa? Membuat anak-anak didik kita itu menjadi disiplin. Nah, disiplin positif. Disiplin positif di sekolah banyak, Bapak Ibu. Dari mulai kita mempersiapkan kelas, peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu termasuk disiplin positif. Nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh pemateri mengenai kelas, kesepakatan, dan peraturan yang ada. Sebagai seorang pendidik, ya kan, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik atau siswa yang memiliki disiplin dari disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan nilai-nilai motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Disiplin punya tujuan, Bapak Ibu. Kita buat disiplin bukan sembarang disiplin, ya kan? Tapi hampir rata. Untuk menciptakan rasa disiplin kepada siswa, kita terkadang banyak upaya. Tapi kalau yang pertama kita buat dari yang paling lembut sampai yang paling keras. Itulah yang kita lakukan di sekolah. Bapak Ibu, disiplin, ya kan? Disiplin itu ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, ya kan? Yang mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Ibu, sebelumnya di sini adalah makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bapak Ibu bisa melihat layar yang ada di depan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini ada berapa ya Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya kedua adalah berkeminatan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah menurut profil pelajar Pancasila. Ada lagi yang dari Ibu Primary Years Program atau PYP. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi Bapak Ibu contohnya kebanyakan dari keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itulah yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Benny Purba. Oke, akan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Benny, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kepada Bapak, saya berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nanti lebih lanjut. Ya, jadi kalau kita
untuk meningkatkan potensi keprofesian kita tidak mengenal waktu. Kalau kita misalnya pagi-pagi kan mengganggu jam belajar sekolah, betul tidak? Nah, jadi kita sempatkanlah di siang hari. Jadi kita mengorbankan waktu tidur kita untuk apa, Bapak Ibu? Ya, belajar. Apa lagi? Ya, menambah wawasan. Karena belajar itu sepanjang hayat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya tidak mengikuti. Di sini sama-sama kita berbagi praktik baik dari apa yang telah saya dapatkan selama pendidikan guru. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang perhubungan dengan manusia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kebutuhan, kira-kira hal apa yang ada yang dipikirkan di benak pikiran Bapak Ibu? Ayo coba siapa? Nah, kebutuhan apa Pak? Iya, makan boleh, mulai Bapak Ibu. Boleh pakaian. Ayo. Lumayan kan kebutuhan apa? Kebutuhan jodoh bisa. Kebutuhan namanya. Iya, iya kasih sayang, mulai. Ayo Bapak Ibu. Bertahan itu boleh. Rasa aman, ya. Jadi yang Bapak Ibu jawab tadi itu betul semua. Kenapa? Kebutuhan itu intinya adalah setiap tindakan yang memiliki tujuan. Jadi contohnya kita kita makan. Ya, kalau kita punya tujuan, tujuannya apa? Kita hidup. Kalau nggak makan, bisa hidup tidak Bapak Ibu? Bisa lah, seperti dua harinya hidup juga, tapi beda alam. Ya. Lanjut, iya Bapak Ibu. Oke, di sini ada teks. Coba baca dulu Pak Jumakim. Di sini Pak Jumakim sebagai ini yang buat baju biru, kemudian yang ini Pak Utomo ke depan boleh ya. Jadi Pak Utomo, Pak Jumakim, dan sini Umaya. Ya. Oke, coba dibaca dulu bagaimana narasinya atau bagaimana ekspresinya supaya nampak jelas. Coba dibaca dulu, boleh dibaca dulu. Main drama ya, sedikit drama ya. Yuk, saya lihat kira-kira ini. Yang perempuan dulu. Oke. Bong-bong selalu saja bergaduh, padahal sudah sering dinasihati guru. Iya, terima kasih Bang dan semua. Percakapan singkat tapi mengandung makna akan kebutuhan. Singkat. Di sini si Bongbong ini yaitu dia datang terlambat, suka bantuin teman, dan sekarang bersama sembarangan. Apakah itu dasar kebutuhan dasar dia menjadi hidup? Tentu saja tidak. Karena apa? Fitrah manusia itu semuanya positif. Nah, jadi kita sebagai guru, kita harus mengetahui kebutuhan dasar seorang manusia. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge atau menghukum hanya ini dan kalau kita bisa teliti, kira-kira sudah berkali-kali dipanggil dinasihati guru, akan tetapi masih diulang-ulang saja. Kira-kira kebutuhan apa yang mau istilahnya diinginkan oleh si Bongbong ini kira-kira Bapak Ibu? Ini semacam pretest pendahuluan. Jadi saya membuka dengan problem based learning. Jadi saya topikkan dulu masalah, kemudian saya akan menceritakan isi materinya. Kira-kira apa yang Bongbong mau ini? Apakah dia mau selalu merasa hebat? Coba tanda-tanda coba berupa dari perhatian yang lain. Sepakat dari perhatian. Ini saya kawan-kawan gurunya. Oke, jawaban benar kita kasih ke pose. Siap enggak Bapak Ibu? Di sini Bongbong
Simon, dia sering dipanggil oleh gurunya dinasihati. Kemudian teman-teman Buang sampah sembarangan. Artinya apa? Mungkin di rumah orang tuanya itu pagi-pagi pulang sore tidak mendapatkan perhatian. Jadi dia menggalai teman-temannya membuat sesuatu hal negatif itu berdasarkan dia ingin mendapatkan perhatian teman-temannya. Dan ternyata betul di sini si Bonbon mendapatkan perhatian dari si Maya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Si Bonbon akhirnya mendapatkan nasihat dari Bu Maya. Itu yang sebenarnya diinginkan si Bonbon. Terwujud. Kemudian setelah itu, kalau Maya melaporkan kepada guru, maka si Bonbon akan dipanggil lagi dan dinasihatkan oleh guru. Akhirnya apa? Mendapatkan lagi perhatian dari seorang guru. Itu poinnya. Itu dasarnya. Jadi kita harus mengetahui. Jadi jangan kita bilang, tidak boleh. Gratis. Semua anak-anak itu mempunyai potensi dan bakat yang terpendam dan kita akan harus mengembangkannya. Oke. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Yang pertama survival. Ayo semuanya kita bilang survival. Oke, survival gimana gerakannya ya? Kenapa? Kalau kita menghafal memakai gerakan atau body language itu lebih enak menghafalnya. Betul Bapak Ibu? Kira-kira kalau survival itu artinya bertahan hidup, bertahan hidup. Kira-kira gimana ya? Kita pakai zaman berubah seperti ini, boleh? Boleh. Nah, di sini kita membuat sendiri. Ya, survival. Oke, jadi survival apa Ibu? Ya, bertahan hidup. Survival, bertahan hidup. Dia dipakai satu tombak, bertahan hidup waktu zaman berubah. Oke. Kemudian yang kedua adalah belonging. Belonging itu yaitu seperti ini ya, kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Ayo kita ulangi. Survival. Belonging. Oke. Kemudian apa itu Bapak Ibu? Pan itu kesenangan. Oke. Ayo atau kita pakai bahasa Indonesia saja? Boleh. Oke. Ayo bertahan hidup. Bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Kesenangan. Oke, belum ini kebebasan. Atau kebebasan gimana? Kebebasan. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Kesenangan. Kebebasan. Dan power ini kekuasaan. Jadi ini buat kita kekuasaan gimana? Berkuasa gini boleh? Boleh, gini boleh. Oke, yang kita ulangi lagi. Bertahan hidup. Nah, kita nggak usah lihat lagi. Kita langsung ke muda. Ayo, bertahan hidup. Bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Tepuk tangan dulu. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan merpati dulu. Kalau seperti ini tepuk tangannya pelan. Kalau makin tinggi, bisa? Oke, kita coba dulu. Ayo semuanya. Pelan ya, makin tinggi. Makin tinggi.
hidup itu yang pertama di sini makan minum, kemudian kesehatan, rumah, dan rasa aman. Ya, kalau kita pelajari di kelas, kemudian apa aja, Bapak Ibu? Ya, ya, primer, sekunder, dan tersier itu yang dinamakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau ada itu bisa hidup, tapi sulit. Nah, daripada sulit hidup, ingin kita sendiri. Jadi ingat kita yang harus kita penuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, yaitu rasa menyayangi dan disayangi, kemudian memberi dan menerima perhatian, kemudian perasaan diterima dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian rasa menjadi bagian dari kelompok. Kita sebagai manusia, kita memiliki rasa ingin diberikan disanjung-sanjung. Kita ingin merasa dicintai. Akan tetapi semua manusia atau setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan kebutuhan kasih sayang ini. Jadi tentunya rasa memberi dan menerima perhatian. Ada siswa kalau dia sering juara di kelas, maka dia cara untuk mendapatkan perhatian, dia terus mencari-cari atau apa itu. Bagaimana siswa ibu yang pintar atau yang di atas kawannya untuk mencari perhatian di kelas? Bagaimana apa itu? Nah, kita contohnya ada yang juara 1, bagaimana cara mereka untuk mencari perhatian kepada gurunya, yang perhatian bapak ibu. Nah, contohnya ini ada anak kita juara 1, kan dia pasti cari perhatian. Bagaimana cara dia mencari perhatian seorang gurunya dalam kegiatan belajar mengajar? Oke, angkat tangan Bu, mana? Ya Bu. Selalu menjawab pertanyaan. Iya, selalu menjawab pertanyaan guru. Bahkan ada juga, bahkan gurunya mau masuk aja pun udah dibilang, Pak, ada PR. Baru, Pak, cuma ini aja tulisnya Pak, sini kali. Nah, itulah murid-muridnya kita seperti itu. Cara seperti itulah mereka untuk mendapatkan apa tujuan dasar mereka, yaitu kebutuhan kasih sayang. Oke, yang selanjutnya yaitu kebutuhan kekuasaan. Ya, yaitu pertama diakui prestasi dan kemampuannya, kemudian didengarkan dan merasa berharga, dihormati, dipercayai dan menjadi pemimpin. Apakah ada siswa di kelas Bapak Ibu yang ingin selalu didengar pendapatnya? Ada atau tidak? Ada. Bolehkah cerita bagaimana perjalanan dan kemudian tentang apa? Atau apa kerja kelompok? Apakah kemudian di kelas? Ada yang mau berbagi cerita? Kekuasaan. Jadi omongan dialah yang harus diterima. Dan yang lain enggak, salah seperti ini. Dia kawan-kawan, kamu ngajak teman-temannya, bilang aku atau kawan-kawan yang keluar. Gitu. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada, bagaimana? Bagaimana? Sebutkan namanya. Nah, nanti Pak, biasanya itu ada kekuasaan. Dia kelompok kan, dia nggak ke kelompok itu. Kalau Pak, kelompok itu nggak tahu. Katanya nggak mandi-mandi, aku mau kelompok yang mandi-mandi aja. Gitu Pak, makasih Pak. Iya, aplos dulu Pak Jumadi. Iya, jadi istilahnya kebutuhan dia itu istilahnya mau didengar atau dialah yang ingin digunakan yang baik, sehingga diberikan bisa diberikan masukan seperti itu. Jadi merasa seperti ini. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ada murid yang bisa, ada yang suka bercanda, melucu, atau menikmati apa yang dilakukan. Kalau seperti ini, contohnya saja jika senang mungkin di
itu bermain waktu belajar gitu ya, itu kan temannya belajar itulah nikmati apa yang diinginkannya gitu kan. Itu malah nikmati gitu. Oke, terima kasih. Jadi kita sebagai guru tidak bisa langsung membilangnya, nah dia, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin kebutuhan dasar dia sebagai manusia dan sebagai siswa yang paling berpengaruh atau yang paling tinggi itu ya kesenangan. Berbeda, jadi presentasi kebutuhan dasar setiap manusia itu berbeda. Ada misalnya murid yang pergian, berarti kebutuhan dasar akan kesenangannya itu presentasinya tidak terlalu tinggi. Jadi dia lebih ke kebutuhan dasar yang sebenarnya bukan ke presentasi saya seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, yaitu memiliki pilihan, tidak menerima orang lain dan juga mencoba-coba. Ini saya ambil contohnya ada kalau kita sebagai orang tua, anak kita suruh tidur siang. Nah, sebenarnya anak-anak kebebasan. Wah, aku nggak mau tidur siang, aku tidur malam aja lah, seperti itu. Akan tetapi orang tua ini kan langsung. Nah, kita tidak memberikan kebebasan, padahal kebutuhan dasar manusia itu ada kebebasan. Kalau memang itu yang berlaku seperti itu, kenapa tidak kita berikan? Nah, artinya apa? Bisa kita langsung memberikan ultimatum, kalau tidak tidur siang, lakukan maka belajarlah atau maka melakukan hal-hal yang positif dan tidurnya tidak apa-apa. Karena kebutuhan dasar manusia itu ada namanya kebebasan, dan kebebasan itu tidak boleh kita Nah, kemudian lalu bagaimana dengan belajar? Apa kebutuhan dasar yang belum dan sudah terpenuhi saat belajar? Coba kita flashback ke belakang, kita ingat kepada siswa murid kita, peserta didik kita, kebutuhan dasar apa dari yang kelima tadi? Yang pertama tadi apa? Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Maka kalimat itu apakah kebutuhan dasar itu belum? Yang mana yang belum dan yang mana yang sudah? Coba kalau Bapak Ibu buka di grupnya sudah saya bagi. Lima kebutuhan dasar lain coba langsung diisi. Ada tanda-tanda. Oke, sini sudah apa langsung? Di sini ada kembali sudah mengisi, yaitu perhatian dan kasih sayang. Kemudian ada kebebasan, kebebasan, dan juga kebutuhan dan kesamaan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Baiklah Bapak Ibu, kebutuhan yang belum terpenuhi, maka kita sebagai guru haruslah memenuhi kebutuhan dasar tersebut agar guru dan siswa dapat belajar dengan menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dewi Sandra. Pemateri yang selanjutnya yaitu Bapak Jumakir yang akan menyampaikan motivasi perilaku manusia. Terima kasih kepada presenter yang telah mempersilakan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, waktu itu Bapak Ibu tadi sudah mulai dari pertama sampai kedua, dari yang ketiga coba dulu. Hai. Halo. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Mantap, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Alhamdulillah. Nah, lanjut kita teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta
restitusi. Lanjut Bu. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada unsurnya motivasi eksternal, motivasi eksternal juga dan motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positifnya. Ia di nomor 1 Bapak Ibu, tolong silakan dibaca, diperhatikan sama-sama. Bahwasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Intinya ini begini, ketika kita sesuatu yang sudah diatur dalam kelas, contohnya Ibu Nisa, guru kelas 5, guru kelas 6 ya kan. Nah, sudah membuat peraturan kelas, misalnya yang tidak piket itu mendapat hukuman, misalnya menghormat bendera. Berarti kan siswa-siswa itu pasti daripada aku kena hukuman, mending gua laksanakan piket, jangan sampai aku piket, karena ketika aku nggak piket, aku akan terkena hukuman. Jadi untuk menghindari itu, bagaimana seorang anak? Dia akan bertanya, apa yang harus saya lakukan agar tidak terkena hukuman atau ketidaknyamanan tersebut kan? Tentang hukuman pasti kan ketidaknyamanan kan? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, misalnya pikirnya tepat waktu, otomatis Ibu Nisa bakal memberikan amplop atau enggak memberikan hadiah berupa apa begitu. Misalnya si anak juara pasti akan diberikan misalnya piala, buku, pulpen dan alat tulis dan lain sebagainya. Itu untuk motivasi eksternalnya, berarti ya dorongan dari luarnya kan. Kemudian yang ketiga itu ada untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri berarti untuk dirinya sendiri ya kan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Apakah misalnya dia berperilaku jujur, dia akan mendapatkan apa? Apakah dia akan masuk neraka? Apakah dia akan ditangkap polisi? Ataukah dia akan dimasukkan ke dalam pemerintahan misalnya? Kan tidak mungkin kan? Otomatis sesuatu yang motivasi internalnya itu sesuatu yang didapatkan dia, dan itu dia mendapat keuntungan dari motivasi tersebut. Jadi begitu untuk motivasi internalnya. Kemudian aja Bu. Nah, di Hajar Dewantara dan menurut Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, bukan sekedar pemerintah ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kan dia sendiri misalnya, aku mau mencuri lah, pasti mencuri itu pasti dirinya sendiri kan. Kemudian nggak mungkin dia mau diperintahkan kalau dia nggak ingin gitu kan. Misalnya hari ini kita datang kemari, otomatis kan motivasi kita sendiri, karena kita ingin mendapatkan wawasan, penambahan ilmu, makanya kita semua berkumpul di sini. Lanjut Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya itu bagaimana? Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kenapa begitu ya? Penghargaan, kita sudah memberikan penghargaan, tapi hukumannya sama seperti hukuman. Tindakannya itu sama seperti hukuman. Kemudian dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ternyata selama ini ketika kita memberikan penghargaan terhadap anak, rupanya penghargaan itu termasuk sebuah hukuman menurut Alifekot 1993. Apa katanya? Pengaruh jangka pendek dan ada jangka panjang. Ternyata penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan ada jangka panjangnya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah, kenapa itu penghargaan itu menghukum? Menurutnya penghargaan itu menghukum. Selama ini kita memberi penghargaan. Oh, anak ini pintar, maka dikasih apel. Misalnya juara kelas dikasih hadiah, buku, juara 1 bukunya 5 misalnya, juara 2 bukunya 4, juara 3 dan seterusnya. Sampai ada beberapa juga yang dapat juara. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian lagi penghargaan itu tidak efektif. Ternyata penghargaan yang selama ini kita berikan ke anak itu tidak efektif. Mengapa? Nanti saja ada lagi Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya merusak hubungan itu bagaimana? Misalnya si A kita beri penghargaan misalnya karena dia juara 1, kita kasih hadiah pulpen. Sementara kawannya
jadi dikasih penghargaan karena sama-sama yang mengerjakan walaupun hasilnya salah. Jadi si B tadi merasa, kok dia aja ya. Jadi dia merasa ada jarak antara A dan si B. Dia merasa si A aja jadi juara ya dalam tim. Tadi dulu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas di mana misalnya si anak diberi penghargaan dan juara 1, ya udahlah aku juara 1, mau kayak mana pun aku tetap juara 1. Berarti pembelajaran dia mungkin bisa sampai situ saja. Kemudian yang juara 4, ya udahlah begini saja. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas karena dia udah juara, nggak akan mungkin ada saingan. Aku udah juara 1 kok, aku udah juara 1, nggak mungkin ada yang bisa seperti aku. Jadi dia merasa soal apa namanya soal paten, mantap. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsiknya, yang motivasi dalam dirinya. Mengapa begitu? Karena penghargaan itu bisa menyebabkan dia merasa bangga. Soal tadi benar juga. Jadi merasa gak ada imbang lah. Akulah segalanya, akulah yang paling oke, akulah yang paling paten dan sombong lah, ya kan Bu? Lanjut Bu. Bentuk penghargaan, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, yang pertama itu beri pengakuan secara khusus terhadap si anak aja. Misalnya si anak ini selama ini nggak pernah mengerjakan PR, nanti tiba-tiba PR itu sudah selesai atau nggak tugas itu sudah selesai, maka kita beri pengakuan khusus. Wah hebat ya anak, tolong meningkatkan dia ketepatannya, pengerjaannya juga. Jadi si anak itu punya motivasi. Kemudian kita berikan pengakuan secara pribadinya berarti tersendiri ya, tadi betul juga kan. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, intinya bergantian. Kalau tadi yang kemarin kita sudah memotivasi atau memberikan PT terhadap si A, maka si B harus memberikan juga. Jadi masing-masing anak punya pernah kita akui, pernah kita berikan apresiasi terhadap apa yang dilakukannya, disiplin positif yang dilakukannya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, jangan sebulan sekali, jangan setahun sekali misalnya. Jadi motivasi itu diberikan secara konsisten. Dan yang keempat, yang kelima, fokus pada proses. Jadi prosesnya itu dari mulai awal dia mengenal, memahami, sampai dia pasti bisa untuk melakukan suatu penerapan tersebut. Nah, berikut contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pertama, pembuka. Coba ini, pembuka ini. Contohnya Bu Julma dulu lah kemarin. Contoh apresiasi dari nilai kebajikan. Contohnya ini bagaimana Bu? Kemarin, coba Ibu bacakan dulu Pak. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat mengawal murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikannya kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih Bu, tepuk tangan dulu. Nah ini maksudnya adalah misalnya situasinya ini kan pada saat menolong murid baru di kelas kita, nilai kebajikannya berarti rasa empati ya Bu. Ya gini misalnya contohnya ada misalnya Pak Utomo ini murid baru di kelas 5. Bagaimana dia? Misalnya saya Pak Utomo ini bukan juga Pak Utomo ini murid apa ya di kelas 5, kemudian murid baru. Tapi tiba-tiba Pak Utomo ini saya perhatikan Pak Utomo ini memberikan perhatian terhadap si murid baru tadi, kan malu lah murid baru kurang beradaptasi, kita nggak tahu isi masuk wifi misalnya ke kamar ke kantor UKM contohnya kan nggak mungkin kan, atau ke kantor guru tiba-tiba gitu nggak mungkin. Jadi untuk memberikan empatinya dengan cara dia memberikan memberikan pertolongan dengan menunjukkan itu wifi-nya di sini, ditunjukkan ini kantinnya di sini, jangan salah ya kawan. Jadi menunjukkan rasa empatinya terhadap
tapi pada saat kamu, misalnya kita kan orang guru kan, nah semua bapak menghargai saat kamu membantu teman-temanmu di kelas mengerjakan tugas kelompok. Jadi si anak ini peduli. Kemudian terima kasih. Berarti yang masukkan rasa tanggung jawab dari kepentingannya. Contohnya berterima kasih pada saat si anak tadi memohon kertas-kertas berserakan di lantai. Berarti dia peduli terhadap lingkungan. Dia nggak mau lantai kotor atau mau lingkungan kotor, walaupun dia sendiri itu bukan pada satu urusan tiket pada waktu itu. Ya kan Bu Nida? Masih kuat Bu Nida? Wah, tepuk semangat dulu, tepuk semangat dan. Lanjut Pak. Nah, kemudian tugas ini ada sebuah latihan sedikit. Misalnya ini kan, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Tahu kan? Hukuman berarti itu sesuatu yang diterima anak, konsekuensinya itu ada yang dilakukan anak selama melakukan suatu kesalahan. Lihat nomor 1 itu. Kita baca sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini menurut Bapak Ibu termasuk hukum atau konsekuensi? Yang jawab konsekuensi berjenangan. Ya ada 1000. Yang jawab hukuman. Ya ada 500 orang. Ya. Nanti lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang jawab hukuman bagaimana? Iya, 5.000 orang. Yang jawab konsekuensi berapa? 1.000 orang. Alhamdulillah 2.000 orang. Kemudian ingat ya jawabannya tadi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang jawab konsekuensi dengan tangan. Iya, 8.000. Hukuman. Oh, mayoritas konsekuensi ya. Kemudian yang kelima, yang keberapa? Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi hukuman. Yang jawab konsekuensi. Ya, alhamdulillah semua ya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk apa ini? Yang jawab konsekuensi dengan tangan. 5.000. Yang jawab hukuman. Oh, 1.000 orang. Alhamdulillah. Kemudian, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu selain di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu masuk apa? Konsekuensi hukuman. Yang jawab hukuman. Ya, 1.000 orang banyak semua. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran video otak. Nah, konsekuensi hukuman. Iya, coba kita lihat Pak. Jawabannya apa? Boleh cerita? Nah, itu dia. Iya, ternyata mencatat 1.000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu termasuk sebuah hukuman. Kenapa? Karena dia kan seharusnya terlambat. Jadi hukumannya begitu. Kalau misalnya konsekuensi itu sesuatu yang diberikan karena sesuai dengan tingkah laku yang tadi misalnya dia tidak mengerjakan piket, maka sesuaikanlah, berarti dia harus membersihkannya ulang. Begitu kan tidak sesuai. Dia terlambat tapi yang diterima dia menulis kalimat kan tidak sesuai kan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk sebuah hukuman karena diterima di beberapa kesan fisik juga. Kemudian murid diminta push 15 kali. Ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas teman yang saling coret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Sesuai dia. Dia mencoret-coret temannya, berarti dia harus bertanggung jawab. Konsekuensi bertanggung jawab ya. Jadi dia mengganti kan kertas teman yang telah dicoret-coretnya tadi. Jadi yang baru lah. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja pada saatnya belajar. Ini termasuk
konsekuensi. Karena dia yang melakukan, maka dia berhak untuk melakukan pembenaran untuk membersihkan ini meja yang terkengor air tadi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu saat ini sekolah yang termasuk hukuman. Karena tidak sesuai karena kan dia tidak bisa memakai sepatu besar, jadi dia tidak memakai sepatu itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengenai lapangan basket 2 kali, ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Ini sesuai karena yang melakukan peraturan ini adalah guru PJOK-nya. Mungkin sudah dibuat dalam kesepakatan dalam pembelajaran PJOK bahwasanya yang terlambat itu akan diberikan mengelilingi lapangan basket 2 kali. Lanjut Pak. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan dipahami. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Yang menyakiti misalnya lari tadi, dia akan ajakan PR suruh lari, itu kan menghukum. Kemudian membuat anak sakit fisik, tadi kan push up, lari, anak mau menjaga kedisiplinan. Kemudian paksaan, dipaksa si anak, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, misalnya disuruh apa lari, bukan konsep diri yang memburuk, yang buruk, itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini pendek ya, akan menghargai disiplin, anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, dan lain sebagainya. Bisa dipahami satu persatu ya. Jadi pahami Bapak Ibu apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau selama ini ada yang terlambat, kita suruh dia lebih apa, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Terlambat ya, lebih bisa apa? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Nah? Iya benar, hukuman. Karena kan nggak ada hubungan yang terlambat sama kopi sampah, ada nggak? Nggak ada. Ya kan, itu contoh dua. Alhamdulillah. Lanjut Pak. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah sebuah peningkatan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bisa dilihat sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, lanjut. Nah, ya mungkin sekian presentasi dari saya untuk materi yang ketiga. Selanjutnya kita lanjut materi yang keempat. Bisa dibantu Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Kemudian identitas kegagalan, ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan, dan kemudian konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Kemudian resolusinya adalah sesuatu resolusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensinya itu termasuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian resolusinya itulah menguatkan murid untuk atau jangka waktu panjang. Bisa dibantu Bapak Ibu. Hukuman ini adalah negatif, kemudian konsekuensi termasuk yang netral yang di bawahnya. Kemudian restitusi ini adalah program yang positif yang bisa diganti dari hukuman pindah ke restitusi. Nah, selanjutnya ada 9 ciri restitusi. Ada 1 ya. 1 bukan untuk menutup kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu bisa belajar dari kesalahan. Nah, misalnya anak tadi tidak melakukan tugas piket, berarti untuk kedepannya dia harus melakukan tugas piket dengan benar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian 3 tawaran bukan paksaan. Anak itu dapat tawaran bukan dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kemudian diskusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Resolusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kemudian sampai ke 9 resolusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pemateri selanjutnya yaitu Ibu Pia Astutina Sution yang akan membawakan materi 5 positif kontra hukum. Kepada Ibu saya berterima. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama penghukum. Jadi Bapak Ibu, penghukum ini tanpa kita sadari sudah kita lakukan kepada anak-anak. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sering ya, kalau penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, selanjutnya berkaca pinggang, membentak, atau hukuman fisik. Nah, tanpa kita sadari, kita sering melakukannya Bapak Ibu, walaupun menggunakan fisik itu hanya misalnya menyerempet, tetapi itu Bapak Ibu perlu diketahui itu adalah hukuman. Yang kedua, yaitu posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah ini cenderung kita suaranya lembut, namun kata-kata kita menyalahkan murid. Nanti saya kasih tahu contohnya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman ini, apabila kita memarahi siswa, cenderung kita sebagai teman, dia akan hanya takut kepada kita saja, orang yang disukainya. Lanjut, yang keempat adalah sebagai pemantau. Di sini kita semua guru ini pasti adalah sebagai pemantau. Pemantau ini kita menggunakan suara datar, tidak emosional, tidak menggunakan suara tinggi. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer berarti di sini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Di sini manajer ini, suara manajer ini netral, tidak emosional, tidak terlalu lama, dan tidak bernada tinggi. Lanjut. Jadi ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, saya berikan kasus contoh. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Lihat di situ adalah hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi Bapak Ibu, tanpa kita sadari, mungkin selama ini sudah kita terapkan. Di situ penghukum yang sudah diterangkan hormat pada bendera. Nah, Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal seperti ini? Pernah? Tanpa kita sadari. Jadi kalau kita nanti sudah mengetahui 5 posisi kontrol ini, kita harus mengubah itu. Yang mana yang mau kita rubah? Kita harus berubah menjadi posisi manajer. Selanjutnya, dengan pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, jadi suaranya kan sudah datar, tapi ada rasa bersalah, ada rasa tarik diri anak kita itu. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata kita buat kecewa. Lihat contohnya lagi, saya ulangi. Berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Mengerti Pak Ibu? Lanjut. Nah, sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah sebagai teman. Di sini Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal seperti ini, yakinlah anak murid kita itu hanya cenderung senang sama kita. Kenapa seperti itu? Lihat, guru kelas 5, guru kelas 5 cenderung mereka senang sama Bapak Ibu gurunya. So kelas 3 lain lagi. Itulah dia, sudah bisa kita memahami anak kita. Bagaimana guru membuat anak itu, apakah dia sebagai teman, sebagai merasa bersalah, sebagai penghukum, ataupun
manajer. Selanjutnya pemantau. Nah, selama kita sebagai guru ini yang sering kita terapkan, yaitu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Konsekuensi apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi ya yang disepakati yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu adalah peraturan sekolah. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau pemantau ini Bapak Ibu sudah terapkan di sekolah. Nah, saya juga sudah saya terapkan karena apa? Kita di sekolah ini sering sebagai pemantau. Saya rasa semua 5 posisi kontrol ini sudah kita laksanakan semuanya ya. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Kenapa dibilang manajer? Karena Bu, Bapak Ibu guru, di sini kita mencari tahu solusinya. Kita mengajak siswa tersebut supaya apa? Supaya mengetahui alasan apa dia tidak memakai atribut. Bisa saja, misalnya atributnya bisa koyak, tidak dipasang lagi orang tua atau yang lainnya. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum siswa tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini ada saya buat 5 pertanyaan. Posisi kontrol apakah? Ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Ibu? Iya, membuat merasa bersalah. Kemudian bersalah apa? Karena di situ merasa kita bersalah, ya kan? Nah, yang kedua, Pak Denny. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu salah. Kamu tidak pernah melakukannya. Posisi. Ayo, apa yang bilang posisi yang merasa bersalah? Pemantau. Aku juga kenapa bilang pemantau? Karena dia tidak pernah berarti pernah melihat itu. Pernah melihat anak itu tidak pernah melakukannya. Berarti betul kalau melihat anak itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Yang lainnya, Pak Junakir, Pak. Penghukum Ya, kenapa Pak bilang penghukum? karena anak itu tidak pernah melakukannya. Jadi Kamu jangan ada tidak sebenarnya soal ini menjebak, tapi Bapak Ibu bisa memberikan respon dari nada saya kan sudah saya bilang kamu tidak pernah benar melakukannya. Titik-titik berarti itu sebagai penghukum. Lanjut, yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sudah mulai kita posisi. Lanjut. Posisi kontrol apakah? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Teman? Ya. Luar biasa. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Ibu? Pemantau apa pembuat bersalah? bersalah. Ya, bersalah.
nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas berarti di situ sudah ada peraturan. Jadi apa? Sebagai pemantau. Jadi udah peraturan ini Bapak Ibu. Jadi untuk lebih memahami 5 posisi kontrol ini kita lihat YouTube. Kita dengarkan ya Bapak Ibu dan lebih memahami karena kita sebagai guru ini secara tidak sadar sudah kita lakukan 5 posisi kontrol ini. Ya kita lihat ini ya lebih jelasnya contoh daripada 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Pemerintahan dalam menerapkan disiplin positif. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru Jenderal, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik Bapak Ibu, setelah kita tonton video tersebut, saya minta dulu Pak Jumatir ke depan dulu. Ya Bu. Ya. Coba Pak Jumatir, dari 5 posisi kontrol dulu, yang mana yang pernah Bapak lakukan? Contohnya apa Ibu? Saya pernah ini Pak. Oh Bu. Contohnya ada kemarin tuh anak saya Bu. Dia itu nggak apa ya tugas itu enggak dia nggak ada tugas malah main-main, ada suruh buat tugas yang belum tulis cuma catat tapi dia menulis Bu. Jadi saya suruh dia motif sampah ya Bu yang dia ada di apa di kelas, jadi biar bersih gitu Bu. Kemudian pernah juga Bu saya posisi kontrol sebagai teman, saya mengikuti murid tersebut, menganggap diri saya teman dan menganggap itu teman. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Jumatir. Jadi setelah menonton video tersebut berarti kita sudah paham ya Bapak Ibu posisi kontrol yang mana yang sudah kita buat. Mudah-mudahan dari sini ke depan kita dapat merubah posisi kontrol ini, bukan lagi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa berat bersalah dengan pemantau. Mudah-mudahan kita bisa menjadi posisi kontrol manager. Tepuk tangan kita bersama. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Saya Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pria Astuti Nasution. Sangat luar biasa. Pemateri yang selanjutnya yaitu kepada Ibu Nur Hamidah SPD dengan materi keyakinan kelas. Kepada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Hamidah, angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Sebelum itu, Tepuk fokus. Mendengar, melihat, fokus. Jadi sebelum masuk ke keyakinan kelas, kita sebelumnya masing-masing guru tentunya sudah punya peraturan dalam kelas. Boleh saya tanya, kira-kira apa itu peraturan kelas? Sesuatu yang dibuat dan untuk dilanggar.
taati. Sesuatu yang dibuat oleh musuh ditaati, itu peraturan. Dan siapa saja kan yang membuat peraturan itu di dalam kelas? Guru dan Guru siswa. dan siswa tentunya. Karena peraturan itu dibuat memang untuk guru dan siswa atau orang-orang yang ada di dalam kelas itu sendiri. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Dia. Kira-kira salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, tapi ini sekolah. Sebenarnya kelasnya dulu. Kalau sudah keyakinan itu dibuat dalam kelas, maka akan membangun budaya positif untuk sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus? Karena dibuat bersama. Itu yang disebut dengan peraturan tadi. Ya betul. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Karena dibuat secara bersama. Ya, keyakinan juga dibuat bersama. Karena sebelum menjadi sebuah keyakinan, tentu ada peraturan itu dulu. Nanti akan menimbulkan sebuah keyakinan. Ya. Melalui peraturan kelas, maka akan terciptalah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu dapat diterapkan oleh anak, lanjut dia menjadi lingkungan yang positif. Kalau sudah lingkungan kita positif, maka akan tercipta budaya positif. Lanjut Pak. Nah, sini ada dua contoh kalimat-kalimat. Tapi manakah yang menurut Bapak Ibu di antara kalimat tersebut yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ya, mana dia? Yang kanan. Yang mana dia kalimatnya? Saling menyayangi. Ada kata saling menyayangi. Ada kalimat itu saling menyayangi. Kata kunci saling menyayangi inilah yang bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas. Kata kuncinya karena sebuah keyakinan itu abstrak itu nggak nampak wujud. Kalau sudah dijalankan sebuah peraturan, baru dia nampak wujud dari saling menyayangi tadi. Contoh, sepertinya kita dalam kelas kalau guru sudah berbicara, misalnya peraturan, ya misalnya, atau memakai guru ketika guru sudah berbicara di dalam kelas, itulah bentuk dari keyakinan kelasnya saling menyayangi. Lanjut Pak. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita menggunakan tabel keyakinan kelas, yaitu tabel P dan Y. Ada tabel hormat, ada kata hormat yang kita masukkan ke dalam tabel Y. Kalau dia bentuknya terdengar, bagaimana hormat itu? Kita lihat lagi contohnya, lanjut. Nah, itu dia, terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Oh, bisa Bu Nida baca dulu Bu Nida. Iya, ya. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi, berperilaku. Contohnya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tidak tenang. Nah, untuk perwujudan dari kata hormat untuk tabel Y itu terdengarnya kalau berbicara, yuk saya bantu, seperti itu. Kemudian kalau yang dia terlihat ya, untuk wujudnya itu berempati terhadap perasaan orang lain. Ini dia, belum apa-apa udah langsung dia menunjukkan, saya bantu ya, saya ini ya, gitu. Berperilaku, nah nampak dari pembelaannya itu senyum, ramah ya, senyum, menampakkan di wajahnya. Lanjutnya di tabel T itu ada tampak seperti, tidak tampak seperti contoh hormatnya itu datang tepat waktu.
tidak tampaknya sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak tak acuh pada teman dan guru. Tidak tampak seperti selanjutnya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini dia. Selanjutnya bekerja, tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Padahal tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas setelah waktu, tugas tidak diberikan. Lanjut Pak. Nah ini peraturan kelas. Ini, yuk. Bu Maya misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kayak di kelasnya apa Bu Maya? Kira-kira apa Bu? Mau? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita baju pakai menghargai orang lain. Nanti disita sekolah yang berarti sebelum pembelajaran dimulai apa Bu Mari? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan Bu ya. Saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Tidak. Kesehatan bergantian atau menunggu giliran apa Bu Nisa? Kesehatan bersabar. Berilah gunakan masker. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau lari deh. Kita lihat jawabannya. Yo, nah benar jawabannya itu dia. Kira-kira nggak yang salah itu? Nah kalau sudah benar semua, inilah yang saya harapkan nanti untuk kita menciptakan budaya yang positif. Maka Bapak Ibu boleh sekarang kita buat peraturan kelas dan akhirnya nanti menjadi sebuah keyakinan kelas sehingga tercipta budaya yang positif di sekolah kita. Mungkin saja dari saya dan sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurhamidah. Pengajian yang selanjutnya yang terakhir oleh Ibu Bahagia Sibuan SPD mengenai segitiga restitusi. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih Pak Utomo. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat ya Bapak Ibu. Baiklah, di sesi terakhir bagian saya memaparkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang selalu tapi belum pernah kita laksanakan. Restitusi itu kan Bu, yang saya pelajari itu dia intinya kita membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak. Misalnya kan Bu, ada anak itu tidak menggunakan atribut sama kita, ketika kita melihat dia nggak pakai atribut, pasti dua pilihan aja. Kita biarkan mereka tetap melaksanakan pembelajaran di kelas, atau kita marah-marah sama dia. Pasti itu kalau terjadi. Lupa ya Bu, ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ada cara menyelesaikannya Bu. Kita ajak anak-anak yang bermasalah tersebut untuk menyelesaikannya tanpa anak itu merasa bersalah. Kita kembalikan dia ke dalam posisi untuk yang menyelesaikan masalahnya. Jadi segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Ya Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Yang pertama itu Pak Benny. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini ketika anak yang bermasalah kita panggil anak tersebut, bukan harus terus kita marah-marah ya Bu. Kita tenangkan dia dengan menyampaikan kata-kata yang membuat anak itu jadi tenang. Contoh pertanyaannya ataupun ucapan yang kita sampaikan kepada anak, misalnya kamu melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan, orang-orang juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi anak itu kan buka terus gitu, oh berarti cuma aku aja yang pernah berbuat salah, orang lain itu pernah berbuat salah. Jadi dia sedikit tenang dengan kita mengatakan kalau kita juga pernah berbuat salah. Setelah dia tenang, kemudian yang tahap berikutnya kita memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu
kepada anak, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau ada juga misalnya bisa kita sampaikan kepada anak, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ataupun kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kan kita aja lah waktu kita berbuat kesalahan, pasti kan ada gitu alasan kita kenapa kita berbuat kesalahan itu. Pasti ada alasannya. Anak-anak lagi main berkelahi. Apa penyebab berkelahi? Nah itu kita waktu kita mau melakukan studi garis itu nanti kita tanyakan sama anak, kenapa kau sampai bertengkar, berkelahi? Apa alasannya? Pasti mereka menjawab apa alasannya sampai membuat orang itu berkelahi. Sudah tahu alasannya, masuk tahap yang terakhir, yaitu kita tanyakan mereka masih ingat enggak, masih masih dalam ingatan mereka itu ada nggak keyakinan yang sudah dibuat. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nur Hamidah tadi, dari situlah anak-anak diingatkan. Masih ingat nggak anak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Bertengkar itu baik apa enggak? Kalau masih ingat, tanya dia. Kira-kira itu masih bu apa kira-kira bertengkar itu masuk nggak dalam keyakinan kelas? Enggak bu, kita harus saling menghargai. Kita masih ingat bertengkar itu tidak saling menghargai sesama teman. Menghargai itu bisa sama guru, sama teman gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sesudah kita bisa paham dari segi tiga segi tadi, jadi anak-anak yang bermasalah di sekolah, di kelas, nggak perlu lagi mereka itu ketika bermasalah, sudah melakukan kesalahan, dia nggak ada lagi pikiran itu merasa bersalah. Oh, masalahku sudah dibantu tadi sama ibu guru. Aku lagi sekarang ini sudah bisa berterima kasih sama waktu yang berkali tadi. Besok aku bisa mengerjakan PR dengan nasihat yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Walaupun mungkin 1-2 itu ada murid yang pasti mengulang lagi kesalahannya, itu wajar. Karena kita sekarang ini berada di sekolah dasar Bapak Ibu anak-anak itu kepentingan itu ya masing-masing itu berbeda. Tapi mudah-mudahan kalau kita selalu membantu menyelesaikan masalah anak-anak, ya sudah pasti anak-anak itu sama kita merasa senang. Ada video yang ala kadarnya yang sudah saya buat, mudah-mudahan ya bisa dijadikan contoh walaupun bahasanya di situ masih namanya saya orang Batak ya Bapak Ibu, bahasanya masih agak-agak penekanan agak-agak keras, tapi dalam penyelesaian masalah sudah ada di dalamnya itu yang 3 tahapan tadi sama-sama. Jadi ini sebelumnya saya ceritakan dulu masalah dari kedua anak ini ya. Ada itu anak kelas 6 namanya Kaila dan Naida. Jadi ketika ulangan harian si Kaila ini dia menyontek dari buku dijepit dengan buku. Rupanya si Kaila ini nggak senang tengok si nyontek, diaturkannya sama gurunya. Bu, itu si Kaila nyontek bu. Dari pagi dia udah nanti ibu selesaikan sama sekolah, jadi dia harus sekolah. Sesudah sekian duduk, sekian duduk, saya suruh kumpul. Yang sudah selesai kumpul, saya bilang kan, sudah dikumpul bukunya. Si Kaila ini nggak senang, namun apa si Kaila ini kedua sama saya, nggak senang dia. Kemudian baru dikoyakannya buku si Naira, sudah dikoyakannya jadilah pertengkaran sama mereka. Sudah terjadi pertengkaran, saya panggil mereka dari kantor. Jadi penyelesaiannya kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi kira-kira seperti itulah yang
berbagai disiplin di sekolah kita, dari yang 6 sudah kita paparkan masing-masing, dapatlah kita laksanakan di rumah dia untuk kelancaran proses belajar kita, budaya positif yang ada di sekolah kita pun terlaksana, anak-anak belajar dengan keadaan senang, tidak ada merasa tertekan. Kita buat sekolah kita ini sekolah yang menyenangkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan yang telah kami sampaikan selaku dari calon guru pemuda angkatan 9. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan dan menutup sesi ini, saya akan merefleksikan dulu. Kita refleksi dulu terlebih dahulu, ya. Hal-hal apa yang kita dapatkan hari ini? Oke, siapa yang ingin maju Bapak Ibu? Yang ingin mengutarakannya? Oke, saya persilakan dulu. Iya, terima kasih kepada Ibu Marini. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Ibu Marini. Kemudian saya akan memberi kesempatan lagi siapa yang ingin merefleksikan pertemuan kita pada hari ini. Oke, kepada Ibu Nisa saya persilakan menjadi depan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya akan coba memaparkan tentang apa yang saya dapat dari sosialisasi pada hari ini. Yang pertama, saya jadi mengetahui tentang disiplin itu bagaimana di sekolah dan tentang 5 posisi kontrol. Kemudian hari ini saya merasa senang karena saya mendapatkan banyak wawasan bagaimana cara menerapkan disiplin dan bagaimana cara menerapkan 5 posisi kontrol itu nanti di sekolah. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nisa. Baiklah Bapak Ibu, dengan saya sampaikan refleksi, saya akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya akan membacakan kesimpulannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan seragam dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.